kita akan menerima firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan ini berpusat kepada Yesus. Anda siap untuk dipenuhi oleh Yesus? Haleluya. Kita tadi sudah menyembah dan memuji Tuhan, semuanya tentang Yesus. Semuanya tentang Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Nah, hari ini firman Tuhan langsung aja, supaya tidak bertele-tele saya kasih judul Gerbang dan Pintu. Nah, hari ini saya ingin bagikan sesuatu yang menurut saya telah membuat bingung orang-orang Kristen. Tentunya saya percaya Anda juga bingung sebelum Anda ada di gereja ini. Tapi puji Tuhan, Anda ada di tempat ini oleh karena kasih Tuhan. Anda menerima pengajaran yang berpusat pada Kristus, dan di sini Anda akan menerima pewahyuan yang baru, fresh revelation, dan Anda bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Kalau Anda mengerti firman Tuhan dengan benar, Anda akan mengenal Tuhan dengan benar. Kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, Anda akan percaya dengan benar. Percaya benar akan menghasilkan hidup yang benar. Amin, saudara-saudara? Ya. Nah, banyak orang Kristen yang bingung akan pengajaran-pengajaran yang pernah saya terima juga, yang pernah Anda terima. Nah, apa yang bingung? Dulu, saya kalau ke gereja, pulang gereja itu, pertama itu keplok-keploknya semangat, seperti tadi, semangat gitu ya. Pak Fran luar biasa memimpin puji-pujiannya. Kita diarahkan kepada Yesus semua. Nah, masalahnya dulu, ketika khotbah, kita nggak diarahkan kepada Yesus. Kita diarahkan kepada diri kita. Saya percaya dulu itu lagu-lagunya juga grace semua. Nggak ada lagu puji-pujian itu nggak grace. Coba Anda lihat. Nggak ada yang low. Selalu grace semua. Semua tentang puji-pujian, tentang pengagungan Tuhan kita. Kebaikan Tuhan kita, kasih Tuhan kita. Betul nggak? Nah, tiba saatnya firman, Anda mulai bingung. Loh kok gini ya firmannya ya? Kemudian ada statement yang mengatakan tidak banyak orang akan diselamatkan. Artinya apa? Tidak banyak orang masuk surga. Nah itu klasik sekali dulu. Mereka yang mengatakan itu akan memberikan kepada Anda bukti. Dari mimbar juga. Firman Tuhan. Ya, kita akan baca Lukas pasal 13 ayat 24. Demikian firman Tuhan dari Injil Lukas ini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Perhatikan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berarti ada ayat yang sebelumnya. Nanti saya tunjukkan ayat sebelumnya. Ini jawabannya Yesus. Berjuanglah untuk apa? Masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Masuk kemana? Pintu yang sesak. Tetapi tidak akan dapat. Nah, Anda pernah dengar ayat ini, loh? Ya? Dan apa di dalam pikiran Anda? Mateng, kon. Banyak yang akan berusaha untuk masuk tapi gak dapat. Jangan-jangan saya itu. Ya, lalu kita lihat Injil Matius. Saya akan kasih dua contoh. Matius pasal 7, ayat yang 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, ada kata pintu yang sesak lagi. Karena lebarlah pintu. Ini bingungi ya. Tadi pagi itu saya terus terang gereja saya membagikan ayat ini. Tapi enggak lengkap. Di sini justru lengkap. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu loh. Pertama sesak, ini lebar. Nah, nanti saya akan jelaskan. Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kita mau konsentrasi fokus ke pintu yang sesak itu. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Oke? Ayat ke-14. Karena sesaklah pintu itu, saya percaya pintu yang sesak itu karena apa? Karena orang yang banyak masuk sana gitu loh. Jadi bergerombolan di sana jadi sesak gitu loh.
Anda tahu ya sesak itu ya. Sesak gitu ya. Jadi enggak longgar. Jadi banyak orang menuju ke sana. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit, katakan sedikit, orang yang mendapatinya. Ayo jujur, waktu baca ini dulu, apa dalam pikiran Anda? Berarti sedikit orang yang diselamatkan. Betul? Betul enggak? Ya? Orang-orang percaya ketika membaca 2 ayat ini, termasuk Lukas tadi, menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi bingung akan keselamatan mereka. Dikatakan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit yang selamat, sedikit yang masuk surga. Tapi puji Tuhan, di dalam perjalanan kerohanian saya, di dalam perjalanan kerohanian kita semua, Anda di sini bukan kebetulan Anda ada di sini. Anda bersyukur Anda ada di gereja ini. Ya. Di dalam perjalanan kerohanian saya, Roh Kudus membukakan mata hati saya, menunjukkan pengertian yang benar. Gak ada yang amin. Amin ya. Ya. Nah, kita mau lihat kembali Lukas pasal 13 ayat 24. Kita mau fokus ke Lukas 13 ayat 24. Ini sedikit pengajaran. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Apalagi kata berjuanglah. Dalam bahasa Yunaninya agonisomai. Artinya berusahalah sekuat tenaga. Berupayalah sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, kalau Anda cek di terjemahan NKJV dan juga terjemahan Yunani dan juga terjemahan Ibrani, sesungguhnya kata pintu yang sesak itu, Anda bisa cek dalam NKJV, itu bukan kata pintu, tapi gate, the narrow gate. Bukan pintu saudara-saudara, bukan door, tapi gerbang. Saya heran, kenapa Alkitab kita menerjemahkan pintu yang sesak. Dan banyak sekali, kalau Anda belajar Alkitab dengan benar loh ya, dengan baik-baik, Anda akan terheran-heran. Pantes kita ini keliru terus jadi orang Kristen. Bayangin ya, kebiasaan kita ke gereja, pokoknya setor muka, puji-pujian penyembahan, dengan no firman, amin, pulang. Setelah itu Anda gak pernah menyelidikinya. Pokoknya percaya sama pendeta. Itu saya dulu. Ya. Pendeta ngomong gini, yo percaya aja, amin gitu. Tapi kita gak pernah menyelidikinya. Kata pintu yang sesak itu narrow gate. Bukan narrow door. Nah, saya akan jelaskan berjuangnya ini. Berjuanglah di sini memakai kata agonisomai. Berusahalah sekuat tenaga untuk masuk melalui gerbang yang sesak itu. Karena sedikit yang mendapatinya. Jadi sepertinya kedengarannya sedikit yang diselamatkan. Sedikit yang masuk surga. Kalau memang sedikit yang diselamatkan, ini bukan berita baik saudara-saudara. Berita apa? Buruk. Namun sekali lagi, kita patut bersyukur. Kita bisa mengerti kebenaran yang benar. Kita semua tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita tahu bahwa kebenaran kita itu bukan karena kebenaran dari perbuatan baik kita. Siapa yang percaya kebenaran kita bukan dari perbuatan baik kita. Tapi oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus. Kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus.
Yesuslah kebenaran kita. Dan bayangkan kalau Yesus kebenaran kita, dia nanti yang akan jadi hakim, menghakimi kita. Yang menghakimi kita itu kebenaran kita. Kira-kira kita dibenarkan apa enggak? Dibenarkan. Wong kebenaran kita adalah dia kok. Bukan perbuatan performance kita kok. Amin saudara? Nah, jadi ketika kita menafsirkan Injil Lukas pasal 13 tadi ayat 24 dan juga Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 menjadi tidak masuk akal bahwa sedikit orang yang diselamatkan. Enggak masuk akal. Karena kalau Anda lihat di kitab Wahyu, ada tertulis Wahyu pasal 7, inilah yang disaksikan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang mendengarkan detak jantung Yesus. Bayangin, dia satu-satunya yang mendengarkan detak jantung Yesus. Gak tahu iramanya apa? Pasti iramanya Grace. Ya, nah, Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya dalam bahasa Ibraninya, amin, amin, surely. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Saya akan tunjukkan NKJV-nya. After these things I look and behold a great multitude which no one could number. Saya terjemahkan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar yang tidak satu orang pun yang dapat menghitungnya. Terjemahan Indonesianya kurang pas. Yang pas itu tidak ada seorang pun. Katakan, tak ada seorang pun. Gak ada seorang pun yang dapat menghitung. Pak, kalau manusia mungkin ya terbatas Pak, ya gak mungkin bisa ngitung orang yang begitu banyaknya seluruh dunia. Ahli matematika terbaik pun terbatas Pak, gak mungkin bisa ngitung. Tapi kalau malaikat yang ngitung, pasti bisa. Nah, yang menarik, tahukah saudara bahwa Tuhan itu punya malaikat yang tugasnya menghitung. Anda tahu nggak? Di mana? Di kitab Yehezkiel. Nah, no one di sini, bahasa Yunaninya pakai oidis. No one could number. Nggak ada seorang pun yang bisa ngitung banyaknya orang yang diselamatkan nanti. Nggak ada, termasuk malaikat. Termasuk makhluk surgawi, nggak ada yang bisa ngitung. Inilah kabar baik. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Loh, lalu bagaimana Pak dengan perkataan Yesus bahwa sedikit orang yang mendapatinya? Kelihatannya ada kontradiksi antara perkataan Yesus dengan apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes. Betul ya? Tapi selalu ingat, ketika Anda membaca ayat firman Tuhan, enggak ada ayat firman Tuhan yang satu dengan yang lainnya saling kontradiksi. Saling berlawanan satu dengan yang lain. Enggak ada. Karena penulisnya sama, yaitu Roh Kudus. Kontradiksi terjadi itu karena ada di dalam interpretasi manusia, di dalam tafsiran manusia, di dalam pikiran manusia. Sehingga orang bingung. Loh ini yang benar Rasul Yohanes atau Yesus? Yesus ngomong sedikit orang yang mendapatkan. Enggak banyak. Tapi Rasul Yohanes lihat tidak ada satu orang pun yang dapat hitung. Enggak ada. Ya. Kalau Anda menemukan sesuatu yang kelihatannya
Ini kelihatannya kontradiksi. Sebenarnya bukan kontradiksi. Banyak sekali ayat-ayat kalau saya mau tunjukkan beberapa ayat yang kelihatannya saling berlawanan. Tapi sesungguhnya enggak. Itu masalahnya kita sendiri yang keliru menafsirkan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan baris per baris firman Tuhan ini. Anda pasti akan diberkati. Jadi hanya ada dua tempat di mana Yesus berkata tentang gerbang yang sesak. Jadi itu terjemahan di Indonesia salah, bukan pintu, tapi gerbang yang sesak. Yaitu di Injil Lukas dan Matius tadi. Yang pertama di Injil Lukas pasal 13 ayat 24 kita lihat kembali. Next. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui gerbang yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Banyak orang yang mengatakan gini, pintu yang sesak itu, kalau ini belum diterjemahkan gerbang, pintu yang sesak itu adalah Yesus, Pak. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau itu memang interpretasinya atau penafsirannya Yesus, pintu yang sesak itu, kalau itu mengacu kepada Yesus, maka hanya sedikit yang akan mendapatkan. Betul ya? Nah, jadi bukan itu. Kita baca ayat sebelumnya. Lukas pasal 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi ceritanya ini Yesus ada di mana? Israel. Dia lagi jalan keliling-keliling dari satu kota ke kota lain, dari desa ke desa lain sambil mengajar. Dan ayat 23, tiba-tiba ada seseorang mendatangi Yesus dan bertanya, Tuhan, sedikitkah atau sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, kalau Anda lihat, ada seorang ini bukan muridnya Yesus. Karena kalau kita baca kisah Yesus, seringkali ada orang datang kepada Yesus bertanya. Itu bukan sungguh-sungguh bertanya. Banyak yang datang itu hanya untuk menjebak atau mencari-cari kesalahan Yesus. Termasuk orang ini. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, perhatikan. Kata diselamatkan di situ, Anda lihat kata diselamatkan kan? Kata diselamatkan di situ bukanlah diselamatkan oleh darah Yesus. Loh Pak, Bapak kok bisa ngomong gitu? Iya, karena Yesus waktu itu belum mencurahkan darahnya. Bagaimana ada seseorang ngomong diselamatkan? Ya, karena Yesus belum mati. Anda mengerti? Ya. Jadi arti diselamatkan di sini adalah keselamatan dari ajaran orang-orang Farisi. Dari hukum Taurat. Untuk menjadi murid Yesus. Dengan kata lain orang ini sedang nyindir Yesus. Ya, sedang nyindir, hanya sedikit orang yang akan mengikuti kamu. Dan kata diselamatkan di sini bukan menggunakan kata kerja future tense. Tapi dipakai kata kerja present tense, participle present tense. Ya. Saat itu. Jadi orang ini sedang menyindir Yesus sesungguhnya. Sepertinya Rabi hanya sedikit orang yang ikut kamu nanti. Nah, lalu Yesus jawab apa di ayat 24? Jawab Yesus. Sekalipun dia ngomong Tuhan, tadi saya ralat. Sekalipun dia ngomong Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Orang-orang di situ orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui gerbang yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Kita lihat ayat 25, ayat selanjutnya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, nah di sini barulah di ayat 25 ini memang
memakai kata door, pintu. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu. Jadi ini bicara tentang Tuhan ada di balik pintu. Oke? Nah, Anda pasti tahu perbedaan antara gate and door. Gerbang dan pintu. Makanya judul khotbah saya gerbang dan pintu. Anda pasti tahu perbedaannya. Bahkan di dalam bahasa Yunani, gerbang itu memakai kata pule. Ya, kata pule gerbang itu. Kalau bahasa Ibraninya itu ada saya tulis sa'ar. Sa'ar itu bahasa Ibraninya. Yang sesak itu. Anda bisa lihat di NKJV, strive to enter through the narrow gate. The narrow gate. Anda bisa lihat terjemahannya. The narrow gate. Bukan pintu, tapi gerbang. Gerbang yang sesak. Jadi dalam bahasa Yunaninya pakai pule dan dalam bahasa Ibraninya sa'ar. Kenapa saya akan tunjukkan itu? Supaya Anda ngerti bahasa aslinya. Ya. Nah, tapi kalau pintu itu memakai kata apa? Kalau pintu itu memakai kata tura. Next. Nah, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, nah Yunaninya pakai kata turah. Ibraninya pakai kata petak. Jadi pintu dan gerbang itu dua hal yang berbeda. Kembali ke ayat selanjutnya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Berarti ini adalah orang-orang Yahudi, bukan non-Yahudi. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ini bukan untuk orang percaya, saudara-saudara. Ini bukan ayat ini bukan ditujukan kepada kita gereja Tuhan. Jelas ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Anda baca ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ini orang-orang Yahudi. Lalu apa maksud dari gerbang yang sesak itu? Untuk apa gerbang itu? Apa maksudnya pintu itu? Bersyukur. Kita lihat Ulangan 16 ayat 18. Ulangan 16 ayat 18. Perhatikan. Biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Bukan saya yang menafsirkan Alkitab. Bukan hamba Tuhan yang menafsirkan Alkitab. Tapi biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Ketika kita tunduk untuk mencari Alkitab, menafsirkan Alkitab, Anda pasti tidak tersesat. Anda pasti mendapatkan jawabannya. Ya, oke. Ulangan 16 ayat 18. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Elohimmu. Kepadamu, menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Saya sengaja ini enggak saya ganti dulu. Asli seperti LAI. Sekali lagi, kenapa LAI tidak menerjemahkan dengan benar? Saya curiga, kenapa? Ya. Kalau Anda baca NKJV-nya, you shall appoint judge and officer in all your gates. Engkau akan menunjuk hakim-hakim dan petugas-petugas di semua pintu gerbangmu. Jelas sekarang? Untuk apa pintu gerbang itu? Ada siapa pintu gerbang itu? Hakim-hakim. Untuk apa hakim-hakim di sana? Berdiri di sana untuk menghakimi bangsa itu secara adil. Sekali lagi, jadi gerbang adalah tempat pengadilan. Biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi Yesus ketika itu berhadapan dengan orang Yahudi.
Dia mengatakan, berjuanglah, masuklah ke gerbang yang sesak itu. Dan yang dimaksud sama Yesus ini. Karena di bawah hukum Taurat, mereka hakim-hakim berdiri di gerbang. Di semua gerbang. Anda mengerti? Jadi hakim-hakim itu ada di sana. Plus petugas-petugasnya ada di sana. Untuk apa? Untuk mengadili. Untuk menghakimi. Untuk menghukum Anda. Untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan Anda. Jadi jelas gerbang itu adalah tempat pengadilan. Itu adalah tempat penghukuman. Orang-orang dijatuhi hukuman di sana. Jadi gerbang adalah gambaran dari hukum Taurat. Nah, Anda mulai mengerti bukan? Mulai terbuka kan? Enggak bingung lagi. Ingatlah ini, hakim-hakim dan petugas-petugas ada di semua gerbang setiap suku. Ada 12 suku. Jadi setiap suku itu tempatnya, itu selalu ada gerbang, dan itu ada hakim-hakim sendiri-sendiri. Petugasnya sendiri-sendiri. Ini adalah tempat orang-orang berurusan dengan hukum, keadilan dan penghukuman. Nah, sekarang kita ngomong pintu. Kita ngomong pintu ya. Ini kabar baiknya. Ingat, pintu berbeda dengan gerbang. Yohanes pasal 10, ayat 1. Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2 nanti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu itu, ia adalah gembala domba. Nah, sekali lagi, pintu bukanlah gerbang. Jadi Yesus mengatakan seorang pencuri, seorang perampok nggak masuk melalui pintu. Dia menghindari pintu. Sekali lagi, dia menghindari pintu. Dan pintu itu adalah siapa? Yesus. Dan pencuri, perampok itu siapa? Orang-orang Farisi saat itu. Yesus nyindir orang-orang Farisi saat itu. Nah, jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita harus tanya Roh Kudus, waktu itu Yesus tuh sedang apa? Ngomong kayak gini nih tujuannya apa? Dia ngomong sama siapa? Ya. Coba turunkan dalam pasal yang sama. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, amin, amin, akulah pintu. Wow, akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus bukan ngomong akulah gerbang, enggak. Akulah pintu. Enggak kaget ketika Yesus menjumpai orang-orang yang agamawi legalistik. Dia ngomong apa? Berjuanglah masuk ke gerbang yang sesak itu. Enggak ada yang dapat mendapatkannya, sedikit yang mendapatkannya. Ya, sekali lagi Yesus adalah pintu. Dia gak pernah ngomong, berjuanglah masuk ke dalam aku. Gak ada, gak pernah. Lalu mengapa Yesus berkata berjuanglah untuk masuk melalui gerbang itu? Itulah yang selalu Yesus lakukan. Sekali lagi, kalau Anda teliti, Yesus selalu melakukan pendekatan ini. Ketika orang-orang datang kepadanya, dan mereka datang dengan kesombongannya, mereka datang dengan penuh dengan kebenaran diri sendiri, dan mereka kebanyakan bangga terhadap perbuatan-perbuatan baik mereka.
Dan apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Yesus ngomong, berjuanglah masuk ke gerbang yang sesak itu. Dan aku beritahu kamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tapi sedikit yang mendapatinya. Bahkan tidak ada yang dapat masuk. Anda mengerti? Ya, jadi biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Dan kita tahu di sini Yesus mendeklarasikan dirinya. Akulah pintu. Yesus tidak berkata berjuanglah sekuat tenagamu untuk masuk melalui aku. Enggak pernah. Itu yang ngomong pendeta. Itu yang ngomong hamba Tuhan. Yesus enggak pernah ngomong. Mengenaskan memang. Sesungguhnya guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, itu justru yang mengerikan yang bisa berdiri di tempat mimbar. Saya ingat pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya salah, muridnya tambah salah, saudara-saudara. Ya, Yohanes 10 ayat 7 tadi. Maka kata Yesus, sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat selanjutnya. Next. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Di sini adalah orang-orang Farisi. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, ayat 9. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan selamat. Barang siapa yang akan masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk, bukan berjuang untuk masuk, saudara-saudara. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ketika Anda masuk melalui Yesus, Anda akan dibawa keluar untuk menemukan padang rumput yang hijau. Padang rumput berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang penyediaan Tuhan. Berbicara tentang suplai dari Tuhan. Kebutuhan Anda hari ini apa? Dia menyediakan segala kebutuhan Anda. Mungkin kesembuhan. Mungkin keuangan. Mungkin hubungan Anda. Mungkin pernikahan Anda yang sudah hambar. Tuhan menyediakan. Dia menuntun kita ke padang rumput. Dan ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus ngomong, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat, setiap kali Anda dicuri, setiap kali sesuatu di dalam hidup kita ada yang dibunuh. Entah itu hubungan Anda, harapan Anda, seolah-olah itu sudah dibunuh. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan siapa? Iblis. Dan iblis bekerja melalui orang-orang Farisi saat itu. Iblis bekerja melalui orang-orang yang percaya. Yang percaya apa? Yang percaya Anda harus perform dulu. Anda harus menunjukkan kesetiaan Anda. Anda harus menunjukkan perform Anda. Supaya Anda memperoleh perkenanan Tuhan. Supaya Anda menyenangkan Tuhan. Anda harus berjuang keras. Supaya Anda diterima oleh Tuhan. Dan Yesus menentang hal ini. Dan kalau Anda percaya sistem itu, Anda sudah dirampok. Anda sudah dirampok habis-habisan oleh iblis. Setelah iblis berhasil membunuh kita, dia akan membinasakan kita. Tapi Yesus berkata apa? Aku datang. Ya, Yesus datang supaya
Kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam segala kelimpahan, itu bukan berarti Anda punya uang banyak. Bukan berarti saya menentang uang loh ya, enggak. Tapi ada banyak orang kaya ya, tapi miskin. Banyak orang kaya yang miskin, tapi ada juga orang yang miskin tapi kaya. Tapi orang-orang miskin yang kaya itu, saya percaya suatu hari kelak Tuhan akan angkat. Tuhan akan memberkati secara keuangan. Dan itu untuk semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya gak percaya kalau orang percaya itu akan dibiarkan meminta-minta anak cucunya. Ayat firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, dan pada titik tertentu Tuhan pasti mengangkat mereka dan membuat mereka menjadi prosper, menjadi makmur, menjadi sejahtera. Anak cucu mereka, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Tapi sayangnya ada begitu banyak orang kaya yang miskin. Banyak orang miskin tapi uangnya banyak. Itu kebalikannya ya. Ada orang miskin uangnya banyak, ada banyak. Gak bisa menikmati kebahagiaan. Hidupnya stres, depresi, ketakutan. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 9 tadi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya apa? Barang siapa yang masuk melalui aku, ia selamat. Artinya kalau Anda masuk melalui pintu itu, Anda akan menemukan hidup dalam berkelimpahan. Itu artinya. Makanya itu ini satu ayat ini jangan dipenggal. Ya, jangan dipenggal. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Artinya bagi orang-orang yang masuk melalui aku. Setiap kita yang masuk melalui Yesus memperoleh hidup dalam kelimpahan. Jadi ada gerbang, ada pintu. Pintu itu adalah grace. Dan gerbang itu adalah hukum Taurat. Jadi Yesus selalu berkata kepada orang-orang yang agamawi, pada orang-orang yang membanggakan perbuatan baiknya, yang membanggakan kebenaran diri sendiri, yang penuh dengan kebenaran sendiri, diri sendiri. Yesus selalu ngomong, silakan berjuanglah masuk ke gerbang yang sesak itu. Enggak akan dapat. Itu loh maksudnya. Hanya sedikit. Namun bagi kita domba-dombanya, siapa yang menjadi domba-domba Tuhan Yesus Kristus? Kita semua kan? Bagi kita domba-dombanya. Alkitab mengatakan kita pasti mengenal suaranya. Dan ia memanggil kita masing-masing. Ia tahu nama kita masing-masing menurut nama kita satu persatu. Juan, Frans, Gerson, dia tahu setiap domba-dombanya. Dan kita pasti mendengar suaranya. Betul ya Pastor Lili ya? Pasti. Kalau kita domba ya, pasti kita mendengar suaranya. Dan dia kenal kita. Dan kita semua masuk melalui pintu itu. Kita bukan melalui gerbang yang sesak. Enggak lagi. Puji Tuhan saya ngerti ini saudara-saudara. Keluar, inilah kebenaran yang memerdekakan kita. Dan ketika ia menuntun keluar, dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Di sana ada penyediaan Tuhan. Ia membawa kepada kehidupan yang sangat berkelimpahan. Sampai nanti kita bertemu dengan muka dengan gembala kita yang agung. Dan biarlah semua domba-domba Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, sudah selesai saya. Anda diberkati? Amin. Ya, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami mengerti, mata hati kami Kau bukakan untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan.
Kami percaya Engkau adalah pintu bagi kami ya Tuhan. Kami masuk melalui pintu itu. Kami masuk melalui Engkau ya Tuhan. Dan Engkau akan membawa kami ke padang rumput yang hijau. Engkau akan menyediakan segala kebutuhan kami. Apapun kebutuhan kami, tidak akan melampaui daripada penyediaan-Mu. Penyediaan-Mu terlalu besar untuk kebutuhan kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus akan terus bekerja untuk memateraikan dan membuka mata hati kami untuk mengenal kasih-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati, katakan amin. God bless you.